Halo, kali ini saya akan sharing tentang copy paste gambar dan screenshot di iPad. Jadi di iPad itu fitur screenshot sudah ada sejak dari dulu ya. Nah, fitur copy paste sebenarnya juga sudah ada sejak dari dulu, tapi apalagi ketika ada fitur airdrop gitu ya. Tapi menurut saya masih kurang efektif ketika belum ada split screen. Jadi yang iPad generasi awal zaman dulu dan iOS-nya, jadi masih menggunakan iOS belum iPadOS, itu belum mendukung split screen, sehingga copy paste-nya kita mengcopy sesuatu keluar dari aplikasi itu, kemudian kita mempaste ke tempat lain. Tentu saja kita harus membuka aplikasi dulu yang mau dipaste. Jadi itu lumayan ribet, tapi efektif juga karena yang dipaste juga tepat, sama seperti kita membuka website, kita copy seperti kalau di laptop ya, kemudian kita buka aplikasi pengolah kata, MS Word atau Page atau Google Doc, kita paste di sana. Nah, itu bisa dilakukan, tapi menggunakan fitur split screen itu lebih cepat sekali. Jadi saya akan mencoba menggunakan misal Page ya, menggunakan sebuah aplikasi pengolah kata. Kemudian saya akan membuat sesuatu, misal transistor. Oke, ini adalah judulnya. Kemudian saya ingin mencari gambar transistor di website. Itu kita bisa menggunakan fitur split screen. Jadi kita akan pakai Safari, atau kita buka aja Safari-nya dulu ya langsung, terus kita tulis transistor. Tulisan saya jelek, wah masih bisa. Jadi kita menggunakan transistor di sana. Kemudian misal kita cari dari Wikipedia. Nah, di sini ada beberapa gambar transistor di situ, penemunya, terus dan macam-macam. Saya pengen mencari misal ini jenis transistornya, saya copy paste. Di sini ada banyak cara ya. Dulu kita save gambarnya saja. Zaman dulu iPad belum bisa, jadi belum bisa menge-save ke file. Jadi biasanya saya menggunakan screenshot. Screenshot iPad tuh, kemudian kita modif, kita edit di foto, kemudian di crop dan sebagainya, karena screenshotnya satu layar zaman dulu. Kemudian baru bukan di paste tapi insert image di page-nya. Nah, di sini saya tidak menggunakan itu, jadi saya akan menggunakan ini di page. Jadi saya akan buka slide ke atas sedikit sehingga Safari-nya muncul, saya jajar di sana. Oke, dari situ kita bisa geret gambarnya ke sana, dan itu sudah selesai. Jadi itu menyenangkan sekali menggunakan fitur paste di sini ya. Kemudian kita juga bisa men-screenshot. Jadi kalau tadi yang saya ceritakan screenshot, itu saya akan, kok ini yang saya buka ya. Kalau screenshot kita bisa menggunakan volume ini, saya lupa caranya. Oke, jadi volume dan tombol power, jadi tekan bareng, maka kita akan punya screenshot yang nanti akan masuk ke foto. Kita kembali ke page. Oh, ini PowerPoint. Mana page? Ini dia. Ke sini. Kemudian kita bisa insert foto or video. Nah, di situ kita punya hasil screenshotnya, tapi tentu saja lebih besar ya. Jadi kurang begitu efektif, tapi zaman dulu bisanya kayak gitu. Nah, walaupun sekarang juga masih bisa dilakukan. Bagaimana ngeditnya? Kita bisa macam-macam ya. Nah, kita bisa seperti ini. Set dulu, kita pengen seberapa, geser, terus berbesar, geser lagi, berbesar lagi. Oke, itu ya. Oke, segini. Dan perhatikan, tidak efektif, tapi
tetap bisa dilakukan. Jadi screenshot seperti itu. Oh ya, kemudian fitur screenshot oke. Itu bisa dilakukan dengan pensil. Jadi saya geret dari bawah, itu sudah screenshot sendiri menggunakan pensil. Dan kita bisa mengeditnya ya. Jadi contoh, kita bisa menuliskan di sini, misal biar warnanya beda. Gambar transistor. Atau misal kita pengen sesuatu, jadi seperti instruksi ya, copy gambar ini di page, seperti itu, beres. Ketika kita done, kita ada pilihan di save ke foto atau ke file atau di delete. Saya menggunakan save ke foto biar langsung bisa dipakai. Di files juga bisa. Enaknya di files nanti juga langsung bisa, misal tersambung di cloud drive, itu bisa langsung bergabung dengan dokumen-dokumen yang lain seperti PDF. Nah, screenshot, kalau yang ini hasilnya kan foto. Oke, yang barusan ini sudah menjadi foto. Jadi ketika di scroll, ya sudah foto itu. Nah, bagaimana jika kita pengen masukkan ke file? Jadi kita buat screenshot baru biar beda. Ini saya tulis saja screenshot baru. Dan save to file. Kita pengen tahu nge-save-nya di bagian mana. Misal di Notebook. Nanti ada ini, misal saya nambah folder baru, picture gitu ya. Bisakah? Oke, dan kita simpan di Notebook picture, save di sana. Oke, jika kita lihat file nanti, jadi kita akan punya Notebook, kemudian on my iPad, Notebook, ada picture di sana, ada fotonya transistor. Oke, jadi ada file explorer-nya untuk iPad OS yang baru ya. Di iPhone juga ada, di iOS juga ada. Tapi di sini yang kita lihat hanya foto, jadi bukan halaman web. Jadi ini foto saja. Ada caranya agar screenshot-nya itu berupa halaman web. Jadi lihat di bagian atas. Jadi nanti ada screen dan ada full page. Jadi di sini. Oke, jika saya pilih full page, screenshot ini satu halaman penuh. Jadi ini satu halaman Wikipedia, itu jadi screenshot semua. Dan kita bisa memberi catatan macam-macam ya. Jadi contoh, di sini saya copy gambar ini ke nggak kelihatan, ke page misalnya, kemudian sana turun ke bawah, macam-macam. Di paling bawah misal kita gini kan, cari referensi ini, kemudian misal kita pengen yang lain, jurnal sepertinya ya, cari juga, misal seperti itu. Dan kita save PDF ke file, karena PDF tidak bisa di save di foto ya. Tetap saja kita tulis picture gitu ya. Kita lihat di file nanti dari gambar transistor. Nah, sekarang ada transistor Wikipedia tapi bentuknya PDF. Jadi ada dua transistor, satunya foto dan satunya PDF yang sudah ada tulisan kita. Nah, kenapa gambarnya
tidak muncul. Nah, kita pastikan ketika screenshot gambar tadi sudah ada. Jadi mari kita cari Safari di sini. Pastikan gambarnya sudah terload semua. Kemudian kita screenshot di sana. Di tempat manapun sebenarnya. Kemudian jangan lupa ini defaultnya adalah screen saja. Kita pilih full page. Nah, kita lihat di sini gambarnya sudah muncul. Nah, kemudian di sini kita bisa beri notasi macam-macam. Tentunya misal cari referensi ya. Hapus. Oh iya, hapusnya kan bisa pakai double ya. Cari referensi tentang kedua orang ini, misal seperti itu. Selesai, misal, dan save PDF to file. Ke picture lagi, kemungkinan nanti ada keep both, jadi kita tahu mana yang baru, dan transfer Wikipedia Dewa. Sekarang sudah ada gambarnya. Jadi kita punya screenshot yang ada gambarnya. Kemudian mungkin ketika di hasilnya ini kita masih ingin menambahi, kita bisa selalu menulis itu ya. Di sini PJT gunakan ini di presentasi misalnya. Oke. Gunakan di presentasi. Seperti itu. Kemudian lagi gunakan untuk latihan soal misalnya. Cari warna lain. Oke. Kemudian beres. Ketika kita keluar, kita buka lagi, kita akan punya tulisan-tulisan yang tadi dan catatan-catatan yang tadi. Jadi, dan ini bisa di-share ke device lain. Jadi kalau kita sedang berada di files, kemudian kita ingin mengcopy, melihat ini di misal di iPhone, jadi kita bisa misal transfer Wikipedia 2 ini, saya akan ada caranya. Kita bisa langsung menggunakan misal AirDrop ya. Saya menggunakan AirDrop. Saya rekam dulu di iPhone ya. Oke, sedang rekam. Saya gunakan AirDrop dan kita pakai misal saya kirim ya. Dia akan muncul di sini. Nah, kita bisa membukanya di buku atau di file. Misal saya buka di file, maka kita akan diarahkan mau disimpan di mana. Misal saya simpan di, saya tambah folder lagi, tadi namanya picture ya. Misal nggak harus sama, saya save di sana agar nyarinya gampang. Misal, oke. Kita bisa buka di aplikasi files di sana ya, browse, picture. Nah, kita akan punya tuh dengan catatan-catatan yang ada. Oke. Tentu saja kalau di iPhone terlalu kecil, kita selalu bisa sharing ke MacBook. Jadi saya akan rekam dulu. Oke. Record. Oke. Saya akan kirim ke MacBook sekarang. Dan kita akan punya itu. Misal open menggunakan AirDrop ya. Nah, itu kita akan punya itu dengan catatan-catatannya. Ada cara lain selain menggunakan Dropbox, kita menggunakan files.
lebih tepatnya menggunakan iCloud ya, iCloud. Jadi kita masuk ke tadi, kita punya ini transistor. Saya akan mengcopy ini sekarang. Jadi select, kita move ya, move ke iCloud Drive. Nah, kita punya NUC tadi, picture. Jadi picture tadi adalah folder yang kita buat di event ketika di airdrop ya, ternyata sudah muncul di sini juga. Saya copy ke sini. Oke, kita lihat. Kita nggak tahu di sini sudah ada apa belum. Cek aja ya, iCloud Drive, NUC, picture, ada transistor yang tadi. Dan kemudian saya lihat di phone, oke, di MacBook dulu. Di MacBook, saya tutup. Saya akan buka Findernya. Kita akan punya ini iCloud saya, ada picture di sana, dan ada transistor. Ini yang bisa dibuka. Yang tadi ya, yang gambarnya masih belum jelas. Nah, bagaimana di phone sama, kita buka file di sana. Dari transistor 2, nah transistor 1 sudah ada di sini juga. Oke, kita punya yang transistor 1 yang kan yang screenshotnya gambarnya masih belum ada. Oke. Transistor 2 itu yang screenshotnya sudah ada gambarnya yang di bawah-bawah. Oke. Jadi demikian, bekerja dengan file, copy paste, screenshot di iPad itu lumayan mudah, tapi memang perlu pembiasaan. Jadi kita bisa berbasis cloud. Jadi oke, saya kerja satu saja, saya simpan di sebuah cloud. Perubahan di tempat lain akan otomatis terjadi saat itu. Oke. Atau kita menggunakan AirDrop. Jadi saya kerja di sini satu file, kemudian saya bagi ke sana, ke laptop atau ke HP. Jadi tergantung versinya. Jadi saya akan kerja segini, saya kirim ke laptop. Kemudian, oh ini masih kurang, saya ubah lagi. Editan kedua, saya kirim ke HP. Yang di laptop dan di HP akan beda kalau menggunakan AirDrop. Kalau menggunakan files, itu filenya hanya satu di cloud. Jadi ketika dia di sebuah tempat, maka di tempat lain akan ikut berubah. Jadi seperti itu ya bedanya. Saya coba ya di sini di transistor 2 sekarang. Bisakah saya edit di sini? Oke, saya akan coret-coret. Oke. Dan kita lihat transistor 2 di MacBook. Jadi tadi di sini ya, di picture transistor 2-nya sudah tercoreng-moreng sama seperti yang di sini. Jadi kemudian kalau di MacBook ini misal kita ubah ya, tambah ya apa ya, anotasi aja, itu anotasi oval, content behind this name. Oke. Yep, saya akan punya oval di sana. Selesai. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita telah mengotak-atik ini. Sana. Cloud-nya sedang upload. Ini transistor 2 ya tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini terlihat dia sedang mendownload konten baru ya, sama sepertinya di sini juga. Yep. Kita lihat sudah ada oval di sana, dan kemudian kita lihat di iPad ada oval di sana dan coretan-coretan yang tadi. Jadi tergantung. Kemudian kenapa, apa keuntungannya AirDrop atau iCloud? Jadi kalau AirDrop itu tidak perlu ke sana ya, jadi langsung di lokal itu bisa.
Kalau iCloud itu harus diunggah dulu ke server iCloud-nya, sepertinya seperti itu, kemudian agar bisa disebar merata ke tempat lain. Jadi memang ada jeda, tapi file yang dikerjakan itu sama semua. Itu kelebihannya menggunakan iCloud ya. Kalau menggunakan AirDrop kita harus hati-hati sekali, ini versi yang mana ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Perlu diperhatikan juga jika kita menggunakan iCloud yang versi gratis, kita hanya mendapatkan space 5 GB. Tapi 5 GB itu kalau untuk PDF itu sudah sangat cukup sekali, kecuali kita mengedit video ya. Itu murah juga kok, tapi satu bulannya 25.000 ya. Itu bandingkan dengan pulsa kuota kita ya. Itu kita sudah dapat kayaknya 500 mega ya, giga ya. Saya lihat iCloud price storage 5 giganya gratis. Oh, tiap negara beda-beda. Indonesia 50 giga 15.000 per bulan, 200 giga 45.000, dan 2 tera 150.000 ya. 2 tera buat apa? Oke, 200 giganya 45.000, jadi kayaknya 50 giga kalau kita bekerja dengan file itu sudah lebih dari cukup. Jadi bisa saya nggak tahu kalau Google ya, Google Drive pricing ada Indonesianya ternyata. Oh, ini dari sini. Oke, kalau dari Google sendiri adakah biayanya? Oke, lihat. Google Drive itu Google ya, 15 giga gratisnya. Kalau tadi iCloud 5 giga. Berapa ini? Di Indonesia adakah? Loh, mana? Indonesia disebutnya 3.000 sampai 5 juta. Saya lihat harganya dari tempat lain kalau gitu. Oke, 100 giga 26.900. 100 giga ini 50 giganya 15.000. 15.000 50 26.100. Oke, lumayan sama, mirip ya. 200 giga kalau di Google adanya 200 giga 43, kalau di sini 45, lebih murah Google. Kemudian 2 tera 135, iCloud 149, lebih murah Google juga, beda sedikit. Oke, jadi lumayan di sini. Jika ingin kita kerja seperti itu ya, tapi tentu saja pakai gratis juga nggak apa-apa. Banyak yang mengakali juga menggunakan akun Google yang banyak, sehingga kita bisa mengumpulkan 15 giga yang lain gitu. Kalau iCloud juga bisa seperti itu, tapi untuk ini biasanya satu orang akan lebih nyaman jika menggunakan satu akun iCloud saja, karena ini misal iPhone, iPad, MacBook, kemudian yang lain itu agar bisa sharing seperti tadi itu harus menggunakan akun iCloud yang sama. Jadi kalau tidak ya nggak bisa. Bisanya mungkin AirDrop bisa. Kalau iCloud Drive itu ya harus menggunakan akun yang sama. Oke, baik, demikian sharing untuk kali ini.